perjanjian kutuk dan perjanjian berkat. Siapa memberkati Israel akan diberkati. Siapa mengutuki Israel akan terkutuk. Jadi saya tadi sempat tulis di chatting bahwa Indonesia ini memang sudah terkutuk. Siapapun presidennya, mau Prabowo, mau Ganjar, itu pasti tetap akan terkutuk. Ya, memang ya, secara kita jangan ngomong tahayul ya. Kalau Muri Wali kan nggak setuju ya. Cuman kalau kita lihat ya, semua negara yang melawan Israel, yang memusuhi Israel itu melarat loh. Betul, Pasto. Ya, Palestina, Ya. Malaysia ya sekarang malah udah baik kan sama Israel. Ya. Ya, Indonesia, Iran, Turki sekarang tahun kemarin ya kalau nggak salah ya buka konsulat Israel. Dulu enggak, melarat semua. Harus begitu. Ngeri ya. Nah, sekarang Indonesia. Di Malaysia ada tempat judi loh Pak, jangan salah loh Pak. Nah, dan Malaysia punya tempat judi. Dulu tempat judi udah pernah kita usulkan ya sebagai pembangunan ekonomi karena daripada uangmu pergi ke Malaysia, mendingan pergi ke negara sendiri tapi dilokalisasi. Idenya Ahok itu kan memang benar kan. Lanjut dulu. Kan Indonesia banyak orang-orang Manado itu pemberontak. Seandainya Prabowo jadi negara hancur. Ya, karena mitosnya dia darah-darahnya Ibu Sigar, mamanya. Mamanya kan Manado. Iya, mitosnya nggak boleh, Pak. Nggak boleh darah Manado pimpin negara itu. Hancur negaranya. Pak Pemesta, suaranya udah bagus. General ya. Indonesia penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 1 penduduk Islam di dunia. Oke, itu ambil umum dulu. Ukuran sebenarnya ekonomi Indonesia sederhana. Lihat saja dari olahraga. ASEAN aja dia tidak mampu menjuarai apa aja. Itu ukurannya aja. Sebab akibatnya kita udah tahu bersama. Ya. Nah, kemudian baru-baru ini Mahfud MD bikin kerjasama dengan Turki. Gitu. Wah, saya bilang ini kerjasama dengan orang-orang yang negara-negara yang mundur, bukan negara-negara yang maju. Ini persoalan negara kita memang tidak akan putus. Ya, pertama saya lihat Mahfud MD, kiranya Pak Siantamir cermati itu, dia kerjasama pertahanan, keamanan, politik, ekonomi dengan Turki. Saya bilang ini suatu kemunduran suatu negara. Saya mau tanya sebenarnya di sini apakah dia ditugaskan presiden atau bukan. Karena dia ini selalu tidak berkoordinasi dan berjalan sendiri. Dan kayaknya dia ada sinyalemen saya, dia ingin mengkudeta Presiden Jokowi sebenarnya. Dengan menggunakan koordinasi Menko Polhukam dan lain sebagainya itu sebenarnya ranahnya ke situ. Tapi persoalannya lepas dari situ kita bicara partai. Kalau saya dulu pemimpin partai ya. Saya juga pernah tapi pengalaman itu saya sudah tidak usah ceritakan. Cuma bagi saya, kita ini terkooptasi atau terframing dengan pemberitaan-pemberitaan partai. Sebenarnya di kepala kita persoalannya like and unlike, suka atau tidak suka itu kan. Tetapi kenapa saya bilang tidak suka dan suka? Karena Anda mau bilang ini PDI rusak, ini Prabowo rusak, ini Gerindra rusak. Semuanya itu Pak tidak akan mendapat keuntungan di dalam pribadi Anda. Kalau Anda berbicara ini jelek, itu baik, ini yang terbaik. Tidak akan mendampak positif di dalam kehidupan pribadi Anda dan tidak akan mendapat nilai tambah di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Saya yakin itu. Kecuali Anda terjun langsung di dalam manajemen politiknya itu. Karena apa? Di Indonesia terkenal kalau kita memenangkan partai PD, orang yang kaya itu, yang elit-elit politiknya itu, dia cuman mensugesti rakyat agar memilih mereka, partainya itu. Kemudian di sini saya mau mengatakan secara akademis bahwa kita kalau memilih presiden di dalam negara kita, duduk di dalam anggota DPR MPR, kita harus ada kendaraan, tentunya partai. Itu memang pasti dalam undang-undang. Persoalan di dalam pengalaman hidup dari Presiden Soeharto, kedatang ke Habibie, datang Megawati, selanjutnya Abdul Rahman Wahid. Semua Pak, secara signifikan, semua presiden itu
tidak memberikan nilai tambah bagi negara sampai sekarang. Anda pun berpikir Prabowo untuk berbuat apa, paling ada persoalan berikut ke depan. Sekarang yang kita bahas esensinya negara itu. Kecelakaan negara di mana itu? Kita tidak usah ambil partai lah. Yang saya bilang tadi, generalnya tadi saya bilang. Negara kita nomor 1 penduduk Islam. Negara kita nomor 4 penduduk terbanyak. Sekarang kelemahannya di mana? Sebenarnya esensinya bukan di partai. Yang penting orang yang melihat ini dari pendekatan akademis dan kritis. Dan analitis. Kalau kita cuma mengandai-andai, percumalah kita bilang PDI, Gerindra, Demokrat, Golkar, pasangan ini, pasangan sana, semua berita-berita apa aja mereka angkat ke permukaan seperti itu. Tapi bagi saya itu bukan hal yang substansial bagi saya. Yang bagi teman-teman juga, Anda seandainya manajer di satu perusahaan, Anda memaksakan diri Prabowo jadi presiden, Anda pun sampai pensiun manajer gitu. Kalau Anda buruh, tetap buruh. Kalau Anda ojek, tetap ojek. Tidak akan perubahan secara signifikan. Nah, ini persoalannya. Oleh sebab itu, dalam berpartai ini, kalau menurut saya, kita kira-kira kalau Prabowo begini, itu juga akan rusak bagi negara. Nanti kalau saya, Pak, kalau Pak Teri ditanya kepada Permel, kalau saya ini orang punya integritas, punya komitmen konsisten. Waktu saya pilih Jokowi, karena dia saya pilih dari PDI, saya tetap konsisten ke PDI dan Jokowi. Orang pun mau dirubah karakter saya tidak bisa, karena itu saya gitu. Tetapi mau melihat kinerjanya dan lain, saya tidak peduli itu. Karena waktu itu kenapain saya pilih waktu itu PDI, kenapain saya pilih waktu itu Jokowi. Baru kita sekarang mau mengandaikan dia salah gitu, dua-dua periode. Nah, sekarang juga bagi kita akan muncul fenomena yang sama. Kalau kita memilih Prabowo dan Prabowo jadi, taruhan kita. 5 tahun datang, 3 tahun datang akan menghina dia walaupun Anda pilih dia gitu. Karena ada kesalahan-kesalahan di sini, kita akan mencari. Itu yang saya maksudkan definisi suka dengan tidak suka. Ya, kesimpulan saya kita potensikan sumber daya manusia, baru kita lihat di mana negara kita tidak maju. Saya bilang dalam tanda kutipnya Islamnya itu dari dulu kita bahas. Dari zaman Soeharto kita pernah bahas tentang itu. Kesalahan di negara kita kalau paradigma negara tidak mau merubah sistemnya, sampai kiamat itu negara kita tidak akan merdeka. Itu kesimpulan saya, itu clue saya dari pengalaman saya berpolitik dan dari pengalaman saya berorganisasi. Ya, kalaupun di sini kita berbicara Ganjar, kita bicara Pranowo atau kita bicara Prabowo latar belakangnya, ya memang itu benar-benar tepat karena kita terkooptasi dengan pemberitaan di media. Itu kan yang kita bicarakan tadi, yang kita diskusikan tadi. Ini mau dipasangkan dengan itu, pasangan dengan ini, tetapi substansinya sebenarnya bukan itu gitu. Kita akan rugi dan kita akan kalah, rakyat akan menderita karena yang kaya itu hanya elit-elit politik. Itu pengalaman sejarah. Kalau bukan orang partai yang kaya, kalau bukan orang MPR yang kaya, kalau kurang orang DPR yang kaya. Karena jujur aja teman-teman di sini selalu menjudge bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah itu tidak pernah merubah sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang selama ini apa yang kita inginkan, partai tidak melakukan hal itu. Sehingga muncul ketidaksukaan kita kepada partai itu. Hanya inti ini ya, pengalaman saya mau menjemputkan sebenarnya ya itulah titik tolak saya berpikir dari pengalaman saya berpartai itu. Terima kasih teman-teman, semoga ini dapat memberikan nilai tambah. Kalau nilai negatif juga nggak apa-apa. Terima kasih, shalom. Ya, Pak Paul. Ya, Pak SK lanjut. Ya, saya tambah dikit lagi. Jadi kesimpulannya nggak ada satupun negara Islam dan pemimpin Islam punya kemampuan membangun satu negara, satu bangsa itu jadi maju. Benar, Tapi benar itu. negara, Benar itu. halo, Lanjut Pak SK. ya jadi nggak ada kemampuan itu, ya nggak ada satupun. Mulai dari yang dibangga-banggakan siapa tuh Sultan Fatih itu
zamannya Utsmania itu dia juga bisa mengalahkan bukan Konstantinopel itu juga lewat bantuan dari Hungaria karena ditawari uang, ditawari tanah segala macam. Itu aja dengan tentara 100.000 tentara melawan cuman 5.000 sampai 7.000 8.000 tentara yang ada di Konstantin, dikepung. Itu aja perlu waktu 2 bulan. Itu aja karena ada bantuan dari pembuat senjata ya, meriam waktu itu ya, meriam yang besar yang bisa mencapai untuk meruntuhkan tembok di Kekaisaran Konstantinopel itu, tembok itu baru bisa direbut. Halo? Lanjut. Halo? Ya, baru bisa direbut. Baru bisa direbut ya. Jadi itu aja perlu dua tahun. Jadi selalu Muslim itu bisa maju, termasuk di negara-negara Uni Emirat Arab, Arab Saudi, ya, Brunei semua. Itu perlu negara-negara yang mereka sebut kafir itu, negara-negara Amerika, Eropa yang membantu mereka untuk memanage, membangun sumber daya alamnya mereka, dijual, dikelola, diekspor, bisa berhasil bernilai tinggi. Perlu perusahaan-perusahaan Exxon Mobil, British Petroleum. Nah, sama juga di Indonesia. Indonesia bisa apa? Selama pemimpinnya masih ini nggak mungkin bisa bangun. Di zaman Soeharto aja perlu itu konglomerat-konglomerat dari non-Muslim, terutama yang dari China untuk membangun, baru bisa kelola. Kalau dari Muslim ya nggak bisa lah. Yang ada punya uang dikit pasti akan kawin, ya, punya anak baik, poligami begitu ya, nggak tahan. Jadi nggak punya kemampuan ini. Yang ada sejarahnya kalau dipimpin dari yang pemimpin Muslim dengan pure nilai-nilai Muslim ya akan kembali ke zaman pagan, ya, akan jadi umat pagan, nggak akan bisa modern, nggak akan ada terobosan kemajuan dunia, ya, akan jadi pagan begitu. Jadi hukum barbar akan diperlakukan lagi, bisa mengintimidasi, bisa membunuh, nggak ada. Jadi saya nggak percayalah ada satu pemimpin dari Muslim itu punya kemampuan. Selalu mesti ditopang dengan orang-orang yang non Muslim, termasuk kayak siapa Jokowi pun tanpa Luhut aja nggak mungkin bisa. Si Soeharto tanpa Murdani juga nggak bakal jalan begitu ya, nggak akan bisa stabil, nggak ada punya keberanian pemikiran yang cemerlang seperti itu begitu. Nah, cuman kan sayangnya di negara-negara Muslim ini kan ya selalu lah pencitraan semua kan, seolah-olah mereka yang hebat ya, dikultuskan begitu. Jadi pengkultusan pribadi inilah yang membodohi begitu ya. Jadi tapi kalau buat orang-orang kita yang non Muslim yang cerdas lah, yang melek literasi, bisa baca fakta sejarah ya, nggak mungkin dibohongi begitu ya. Jadi kita akan gampang itu bisa menyimpulkan nggak ada satupun pemimpin Muslim yang bisa memimpin negaranya bisa maju. Yang ada jadi terbelakang dan mundur ya, akan ke barbar dan terbelakang, akan seperti kaum pagan lagi begitu. Karena ya sumbernya ajaran ini dari pagan. Jadi kalau orang-orang pagan karena nggak mengenal Tuhan ya gampang dibodohi, ya akhirnya gampang lah dibodohi dengan hal-hal yang dulu ya boleh dibilang nih terulang ajaran pagan juga sebenarnya ya. Kalau kita lihat kan sejarahnya memang Muhammad ini bisa dipercaya ini karena orang-orang Arab kan pada waktu itu banyak belum mengenal Tuhan, masih penyembah pagan begitu, di mana bisa berseks ria juga begitu ya. Bisa berhubungan seks dengan banyak wanita segala macam. Nah, sekarang kan semakin modern ya, bilangnya poligami, kawin siri, kawin mutah, begitu, kawin kontrak. Ya, tapi kan intinya pada dasarnya ya seperti itu begitu, nggak akan bisa maju ya. Ya, jadi itu aja Pak Paul kesimpulannya, nanti mungkin ya, luar biasa. Saya cuma tambah dulu Pak Paul. Saya cuma tambah sedikit. Tadi pagi paginya itu kita bahas dengan parent itu, pendidikan anak. Ternyata ya dokter-dokter itu setelah dapat kesimpulan kemunduran negara kita karena ada anak-anak masih 12 tahun sudah melahirkan. Ada masih 14 tahun sudah melahirkan. Saya bilang inilah saya bilang bagian umumnya kemunduran negara. Karena dilakukan oleh kulturnya, budayanya, saya bilang si Islamnya ini, saya nggak mau general Islam ya. Ya. Kemunduran negara, pendidikan anak, kurang gizi anak, selain sebagainya, pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan kesehatan dan pendidikan yang baik karena
ini karena Islamnya ini didikannya dia gitu. Ya, terima kasih. Oke, betul ya. Ini Ellen sebelum Ellen ya. Ini 96% masyarakat Indonesia percaya Tuhan. Jokowi, alhamdulillah kata Jokowi. Dia, saya nggak tahu maksudnya itu makanya nih. Ini gara-gara 96% masyarakat Indonesia percaya Tuhan. Tuhannya Tuhan yang mana dulu nih kan? Nah, makanya jadi goblok gitu kan. Karena kan mau masuk surga semua, Pak. Pada mau ke lantai 7 dia, Pak. Kan balik lagi, lu juragannya kan? Iya, Pak. Dia udah sertifikasi belum? Lu nggak jujur nih. Oh, sudah dong, Pak. Yakin udah? Halalnya, Pak. Halal, pasti. Halal. Udah dicek satu-satu. Udah, Pak. Di tiap lembaran gitu ada sertifikat halal begitu. Oh iya dong, Pak. Oh, awas tuh ya. Kalau enggak nanti bisa dicek nanti nggak ada gimana lu, repot lu ntar lu. Ada, Pak. Saya yang menjamin, Pak. Oke, lu udah cek satu-satu kan? Udah, Pak. Oke, Ellen langsung. Ya, malam Pastor. Saya Ya. mau menanggapi omongan Pak Teddy ya, Pak Permesta ya. Permesta. Ya, kan tadi dia bertanya gitu ya, ini negara salahnya di mana gitu ya, gitu. Kalau menurut saya, Indo ini kenapa bisa begini, kenapa gitu loh ya. Karena satu, seperti yang Pastor ceritain juga waktu di kelas gitu ya, yang tentang sejarah pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan. Itu kan memakan korban ya. Ada orang-orang yang seharusnya belum mati jadi mati, mungkin dicambuk, dibunuh dan sebagainya gitu. Jadi kan kembali lagi ceritanya, tanah kan menuntut atas darah yang tertumpah. Jadi bangsa ini pemikiran saya kok doyan banget sama korupsi gitu ya gitu. Kok nggak mikir gitu, masih banyak orang yang rakyat yang miskin dan sebagainya gitu. Jadi orang pada harus duit gitu, maksudnya pejabat gitu ya gitu. Ya mungkin apalagi Indonesia sudah menolak Israel, termasuk Megawati yang tidak mengizinkan pemain sepak bola datang gitu. Di perjanjian lama kan ada perjanjian kutuk dan perjanjian berkat. Siapa memberkati Israel akan diberkati. Siapa mengutuki Israel akan terkutuk. Jadi saya tadi sempat tulis di chatting bahwa Indonesia ini memang sudah terkutuk. Siapapun presidennya, mau Prabowo, mau Ganjar, itu pasti tetap akan terkutuk. Terkutuknya buktinya apa? Korupsinya makin gila, mungkin nanti yang sekarang saja sudah gila-gilaan, mungkin nanti bakal lebih, entah siapa presidennya. Dan kedua, penjoliman atas santriwati di pesantren itu makin banyak lagi gitu. Karena udah saking terkutuknya gitu. Jadi kalau Indonesia mau baik, menurut saya bekerja sama dengan Israel, berkati Israel, buka kedutaan besar di masing-masing negara, dan ada orang-orang Kristen duduk di pemerintahan tapi dikasih wewenang yang sama gitu loh. Jangan banyaklah gitu. Di DPR banyak orang Kristen tapi tidak berani bersuara, atau bersuara pun nggak kedengeran sama orang di luar gitu. Kedua, menteri-menterinya harus dikasih wewenang, bukan cuma duduk aja gitu. Itu ya Pak Teddy ya, kesalahan negara ya. Ya, benar. Terus yang soal Prabowo nih ya. Sebentar Bu Ellen, catatan yang Prabowo ya. Ya. Ini memang ya secara kita jangan ngomong tahayul ya. Kalau mau diwali kan nggak setuju ya. Cuman kalau kita lihat ya, semua negara yang melawan Israel, yang memusuhi Israel itu melarat loh. Betul, Pastor. Ya, Palestina, Ya. Malaysia ya sekarang malah udah baik kan sama Israel. Ya. Ya, Indonesia, Iran, Turki sekarang tahun kemarin ya kalau nggak salah ya buka konsulat Israel. Dulu enggak. Melarat semua. Harus begitu. Ngeri ya. Nah, sekarang Indonesia Di Malaysia ada tempat judi loh, Pak. Jangan salah loh, Pak. dan Malaysia punya tempat judi. Dulu tempat judi udah pernah kita usulkan ya sebagai pembangunan ekonomi karena daripada uangmu pergi ke Malaysia, mendingan pergi ke negara sendiri tapi dilokalisasi. Idenya Ahok itu kan memang benar kan. Lanjut dulu. Ali Sadikin juga
Ellen. Begitu, Pak. Ya, saya Jangan lanjut. sampai Lanjut, Prabowo, Bu Ellen. Prabowo nih ya. Kan Pak Teddy nggak setuju dengan Prabowo ya. Saya pun tadinya sama. Bukan berarti sekarang saya setuju. Belum tentu ya. Kalau nanti ada Tuhan kasih trik di hati, ya udah pilih. Kalau tidak, saya akan pilih tiga-tiganya saya tusuk. Jadi batal gitu. Ya. Gitu. Ya, gitu. Kenapa? Jujur nih ya, jujur. Saya kenal Kasali Tokyo dengan Andika Perkasa, ya. Wah, itu Andika Perkasa itu pintar sekali. Kenapa dia mau jadi cawapres, calon wakil presiden? Kenapa nggak capres aja gitu loh? Kalau dia capres, saya tusuk nomor 1, Pak. Akan saya gembor-gemborin juga ke orang lain. Kenapa? Dia pintar, Pak. Ya kenapa? Dia bisa menjawab semua pertanyaan soal ekonomi, soal IT, dan soal politik jelas. Dan dia mengayomi bawahannya waktu dia jadi pangap. Dia yang mendesain makanan prajurit sehingga makanannya bentuknya kecil dan bisa dibawa di satu ransel. Dia juga yang mendesain dari Amerika gitu ya. Dia beli kompor kecil yang bisa masak berkali-kali. Nah, itu terus juga keluarganya keluarga yang baik, namanya baik gitu ya, keluarganya komplit, anak-anaknya pinter, kuliah di Amerika gitu. Tidak seperti yang ini gitu ya, gitu. Terus nih, kenapa Pak Teddy nggak pilih Pak Prabowo? Betul, dia kemungkinan dia terlibat di 98, makanya dia kabur ke Yordania ya. Kalau dia nggak ke Yordania, kalau dia nggak terlibat, nggak perlu kabur dong, gitu ya. Tapi Tuhan kan Maha Pengampun, Pak Teddy. Orang itu masa lalu bisa jahat. Paulus itu siapa itu di cerita Alkitab ada pernah jadi pembunuh. Rasul Leni, siapa? Cuma singkat aja, benar. Ya. Namanya Manado. Saya tahu negara akan hancur kalau demi Prabowo. Itu mitosnya begitu, Pak. Dari sejarah kemerdekaan Indonesia, banyak orang-orang Manado itu pemberontak. Seandainya Prabowo jadi negara hancur. Ya, karena mitosnya dia darah-darahnya Ibu Sigar, mamanya. Mamanya kan Manado. Iya, mitosnya nggak boleh, Pak. Nggak boleh darah Manado pimpin negara itu. Hancur negaranya. Pak Teddy, ya. Kalau negara sampai hancur, ya, nomor 1 yang harus disalahkan adalah Jokowi dan Megawati. Yang saat ini ya, gitu. Nah, nanti dilanjut dengan masa Prabowo. Kalau dia mau hancurin, gampang, Pak, gitu. Gampang. Kalau soal korupsi, siapa aja boleh korupsi. Yang dosa kan mereka sendiri, gitu loh. Gitu. Kalau soal hancur, ini sudah hancur dari sekarang nih, Pak. PDIP menolak Israel aja kok begitu dilarang gitu loh. Bukan urusan politik, nggak ada urusan dengan politik gitu loh. Kalau mau hancur gampang, Pak. Prabowo ini, Pak. Tapi saya yakin dia ingin memulihkan nama baiknya di detik-detik terakhir sebelum Tuhan memanggilnya. Kalau sampai dia berkelakuan buruk dan lebih Indonesia hancur gara-gara Prabowo, Tuhan akan campur tangan. Mungkin nggak sampai 5 tahun, Pak. 1 tahun pun cukup. Asal duduk jadi presiden. Prabowo kan hanya ingin berkuasa. Minta rakyat kasih hak kepada dia mandat untuk berkuasa. Bukan untuk memimpin. Nah, berkuasanya berapa? Tergantung Tuhan. Karena dari 3 calon ini nggak ada yang benar gitu loh. Menurut saya gitu loh. Betul nggak, Pak? Terserah ya. Iya, benar. Dia udah beli pesawat 24 di Amerika dan dia sudah beli lagi 24 helikopter. Dia siap berperang sekarang, Bu.
Pak Teddy, kalau hancur juga nggak apa-apa, Pak. Justru lebih bagus Papua, NTT, Dayak mimpin sendiri, Pak. Itu dia. Ya, sebetulnya sih nggak apa-apa, Bu. Karena Itu nanti ada beberapa provinsi kota yang bakal gabung negara lain juga kan, jadi hidup juga sebetulnya. Mimpin sendiri jauh lebih cepat, Pak. Mungkin Jauh kalau lebih kita cepat. yang mimpin Oh, iya, sendiri Pak. kayak Iya, Kalau Papua, ya betul. Kalau Bali berdiri 20 sendiri tahun lebih udah maju, bisa Pak. kayak Singapura, Jamin. Pak. Nah, Kalau kita pimpin sendiri 25 tahun aja udah kayak Singapura sekarang, Papua, Ya. Kalimantan, NTT, Ya. mana Pastor. ada miskin kayak begini, ya kan? Nggak Pastor. mungkin lah jadi pasti lebih orang bagus, Pak, bisa kalau mimpin. sendiri, Pak. Ya, Pak. Setuju Apa, saya. Apa Bu Ellen? Saya punya candaan ya, istilahnya joke ya, gitu. Kalau mau hancur, nggak usah panggil saya, bangun negara, gitu ya. Tapi kalau mau berhasil, undang saya minum kopi 1 jam, gratis saya kuliahin. Berhasil bangun negara, Pak, gampang. Nih, saya udah kasih kuncinya. 1, berkati Israel. 2, jalin hubungan. Buka mata. Negara-negara Islam saja bekerja sama dengan Israel. Itu saya kasih 2 kunci nih. Saya yakin nih ada yang dengar disampaikan ke kuping yang capres-capres ini. Kalau mau hancur, nggak usah panggil saya, sombong ya. Bukan sombong, bercanda nih Pak. Maaf gitu loh. Itu fakta loh, Bu. Itu fakta loh, Bu. Habis saya kesel gitu loh ya. Ribut aja agama gitu loh ya, gitu. Nah itu 96% percaya Tuhan. Alhamdulillah katanya Jokowi udah booking sama Juara Gregorius ini. Luar biasa. Ini di bidang olahraga aja nggak ada yang maju, semuanya perlu import, ya, pemain bajakan. Apa tawarinnya gaji gede begitu kan? Nah, tapi begitu pemain impornya balik, ya nggak Konyol bakal lagi. bisa menang. Basket Nah itu menang kemarin Jarum ASEAN. Kudus sekalinya ada orang-orang Tionghoa yang bisa naik bawa harum nama Indonesia di boikot sama kadrun-kadrun sama katanya Iya. eksploitasi anak. Kemarin bola Tolol memang, basket, Pak. Pak. Islam itu memang Basket, tolol, Pak. basket pertama kali Indonesia bisa mengalahkan Filipina, ya, juara SEA Games begitu, ya, karena import pemainnya. Ada siapa tuh, si Bolden, ada kelahiran Amerika Hawaii, mamanya Bali, ya, siapa sih, si Jawato, ya, terus ada lagi PG-nya. Nah, tapi begitu nggak main dibantai habis. Jadi menangnya itu cuma menang pencitraan, menang bohong-bohongan begitu ya. Nggak mungkin. Itu bicara ini ya, belum lagi bidang yang lain, Mbak. Bola aja juga begitu. Kalau ada pemain asing ya masih bisa ngelawan lah Malaysia, sekelas Malaysia. Tapi kalau kelas Asia ya juga masih jauh begitu. Jadi kalau enggak ya dibantai juga habis. Jadi nggak ada satupun negara Muslim itu yang bisa mandiri, ya, seperti model negara-negara Denmark, walaupun negara kecil tapi bisa jadi juara Eropa kan, minimal di dunia pernah nomor 2 atau 3 begitu. Penduduknya jauh 280 juta dengan berapa juta orang begitu ya, seperberapanya begitu, 1/30-40-nya begitu. Tapi jauh ya, dengan Lituania aja yang penduduk mungkin cuma berapa juta orang ya, jauh. Slovenia aja jauh begitu ya, menghasilkan pemain-pemain yang kalibernya bisa kaliber dunia. Jadi jauh lah kelasnya begitu ya, nggak ada. Jadi selalu itu bidang olahraga, bidang ekonomi juga begitu, perlu ditopang yang kafir. Jadi nggak mampu mereka mimpin. Kalau mereka mimpin, apalagi dengan pakai undang-undang syariah model Islam ini, ya jadi pagan kembali ke barbar, terbelakang, mundur jauh begitu. Mimpin dengan model sekuler aja nggak mampu, apalagi dengan yang model ajaran Islam, nggak bisa lah ya. Jadi bodoh aja, makanya Soeharto nggak mau lah ya, dia lebih baik deketin konglomerat yang non Muslim baru bisa mimpin. Kalau dari Muslim mana bisa, dia bisanya cuma jualan tahu tempe di itu aja, UKM kecil doang kelasnya. Kalau untuk mikirin yang gede mana mungkin dia bisa ada BSD, ada Pantai Indah Kapuk yang seperti sekarang, Kelapa Gading yang seperti sekarang, high-rise building seperti sekarang, pabrik-pabrik industri yang sekarang ya. Nggak ada, jalan infrastruktur aja juga kebanyakan yang ditopang ya swasta juga begitu ya. Bahkan dari negara-negara kafir, China, Amerika, Singapura ya, yang menjadi pendonor dan pembangun di negara-negara Muslim itu. Itu aja, sejarahnya akan selalu tercatat ya, bisanya nawarin duit, nawarin istri banyak,
kekuasaan, ya, Tawarin surga, istilahnya Pak. nggak bajak. Iya, begitu. Jadi nggak bakal bisa maju. Ya itu nanti kita bahas lah. Oke, luar biasa. Terima kasih semua. Karena sudah jam setengah satu di sana, kita harus stop karena jam 4 ada doa fajar. Nanti Pak Kwang nggak bisa ikut doa fajar, saudara ya. Manguni minta dimaafkan. Besok kita lanjutkan hari Senin dengan Pak Santiamer. Hari Minggu kita ada Koinonia. Terima kasih buat semua yang menyawer hari ini, luar biasa. Juga Pak SK juga luar biasa, mengejutkan dan selalu mengejutkan Pak SK ya. Juga tadi sudah saya WhatsApp ya Pak. Oke. Juga untuk para kontributor ya yang beropini, kita membangun opini saudara ya. Jadi Anda ngomong ya, ketika kita ngomong suara Anda itu penting ya. Karena kita didengar ya, kita didengar oleh seluruh dunia dan para pejabat-pejabat di Indonesia. Sekecil apapun itu akan didengar karena kita ini masuk ke dunia internasional, semua orang dari berbagai negara, orang-orang yang berbahasa Indonesia di berbagai negara dari sini ya saudara ya. Makanya beropini ya dan viralkan. Anda boleh potong-potong video saya gratis, tidak akan saya copyright-kan enggak saudara ya. Nah, jangan lupa ke surga Pak Alexis. Dengan harapan Pak Paul, telinga-telinga mereka tidak tertutup. Ya, telinga tertutup duit. Justru kita berterima kasih kepada teman-teman YouTubers yang membantu potong-potong video saya ya, saudara ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin cukup bodoh, dikasih tahu sama pendetanya jangan dengar channel JPZ. Atau orang-orang Islam yang mencoba memboikot, orang-orang Kristen, orang-orang tari-tarian yang mencoba memboikot saya, ya. Tetapi dengan dipotong-potongnya channel-channel ini ya, di video-video ini akan tersebar kemana-mana ya, seperti Tabur Sukacita, terus Satu Teropong, LTOM, Sepat Lapak dan yang lain-lain, itu kan membantu ya. Makanya saya berterima kasih kalau Anda ini ya membantu menyuarakan. Tidak akan saya tagih bilnya. Ya, haleluya, luar biasa. Kita akan tutup dalam doa hari ini. Pak Kwang silakan tutup dalam doa.